Halo semua, perkenalkan nama saya Lorencia Natania Marsala Sugeng dari jurusan Accounting tahun 2022. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, pada perusahaan dagang ini, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Jadi, saya sudah membuat soal beserta jawabannya. Jadi, mari kita lihat dan saya akan membahasnya. Saya akan share screen. Jadi, sudah terlampir soal yang sudah saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan. Jadi, uh, pada perusahaan dagang ini terdapat FOB. Jadi ada dua FOB. Yang pertama FOB tujuan atau destination. Jadi FOB tujuan atau destination ini um, yaitu yang bayar itu penjual. Jadi yang bayar penjual dan barang menjadi milik pembeli itu apabila barang itu sudah diterima oleh pembeli itu. Udah diterima baru dianggap udah menjadi barangnya. Lalu ada FOB shipping shipping point atau titik pengiriman. Jadi ini ongkos itu dibayar oleh pembeli kalau shipping point atau titik pengiriman. Jadi barangnya itu menjadi miliknya itu saat dari pengiriman dari tempat pengiriman udah menjadi miliknya pembeli. Udah dari titik pengiriman sejak awal dikirimkan gitu. Lalu kita lanjut. Saya menggunakan database. Database-nya di sini. Jadi database itu caranya bisa dilakukan itu yang pertama di blok dulu, terus ke data, lalu ke data validation, pilih list, lalu di di yang search ini di blok blok apa yang mau dibikin database, lalu selanjutnya oke. Nah, jadi langsung database-nya di sini. Nah, kalau mau pindahkan ke sini, itu tinggal di yang bagian ini di copy aja, di copy lalu ditempel ke sini, dipaste di sini. Lalu selanjutnya, soal yang pertama yaitu 2 Desember membeli barang secara kredit dari 6 Jun 33.450.000 dengan syarat FOB tujuan 2 per 10 N per 30. Jadi 2 per 10 ini dia akan menerima diskon 2% jika dia melunasinya dalam kurun waktu 10 hari, dalam tenggat 30 hari. Dikasih tenggat 30 hari. Tapi jika dalam 10 hari dia sudah melunasi, dia akan mendapatkan 2% diskonnya. Nah, di sini akun yang pertama yaitu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu termasuk aset. Ya, kalau kan kita membeli, berarti menambah asetnya kita, uh, aset bertambah yaitu di debit. Nah, lalu ada utang usaha. Kan kita ini secara kredit, enggak secara tunai. Kalau secara kredit kan berarti masih utang. Nah, utangnya kita itu bertambah. Utang usaha itu kan liabilitas. Liabilitas berarti masuk, liabilitas berkurang, sorry. Liabilitas bertambah itu di kredit, sorry. Ya. Lalu kenapa 33.450? Soalnya ini masih seperti yang di soal ya. Nah, yang syaratnya ini karena kita itu belum melakukan pelunasan, jadi masih membeli. Jadi syaratnya ini untuk saat pelunasan. Soal saat pelunasan. Selanjutnya, tanggal 5 Desember, sebelum itu saya memberikan warna-warna supaya saya tidak bingung. Selanjutnya ada membeli barang secara kredit dari Suga, daftar harga 15 juta dengan syarat FOB titik pengiriman 2 per 10 N per 30 sama seperti di atas dengan ongkos kirim dibayar muka 1.450 ditambahkan ke dalam faktur.
Jadi, karena membeli barang sama seperti sebelumnya, maka jurnalnya juga itu sama, yaitu persediaan BD dan utang dagang. Karena kan persediaannya membeli barang berarti bertambah dan utangnya juga pasti bertambah. Nah, karena ongkos kirim itu kita yang bayar, karena kan ini titik pengiriman. Shipping point itu kan yang bayar pembeli. Nah, jadinya eh, yang bayar pembeli, makanya kenapa jurnalnya itu ada juga persediaan barang dagang, anggap aja kayak ongkos kirim gitu, dan adanya kas, karena kan eh, ongkos kirim itu memerlukan biaya-biaya yang mungkin, jadi termasuk persediaan BD, lalu ada kasnya kita itu berkurang karena kita membayar di muka ongkos kirimnya, yaitu 1.450.000. Nah, selanjutnya, tanggal 6 Desember, mengembalikan persediaan senilai 6.850.000 yang dibeli pada tanggal 2 Desember dari 6 Juni. Jadi soal 2 Desember dan 6 Desember ini saling berkaitan. Nah, karena kan kita sebagai pembeli melakukan retur pada transaksi pada tanggal 2 Desember ini, karena kita belum melakukan pelunasan, karena kita belum melakukan pelunasan dan kita sudah mengembalikan barang tersebut, maka kan kita masih ngutang. Utangnya kita itu berkurang. Karena kan kita sudah mengembalikan, nah, utang kita itu berkurang sebanyak 6.850.000 dan persediaan uh, dan utang itu kan liabilitas. Kalau berkurang kan di debit dan persediaannya juga kan berkurang. Persediaannya kan aset. Aset berkurang di kredit. Karena kan kita sudah ngasih, jadi persediaan yang di kita itu udah berkurang gitu. Selanjutnya ada 9 Desember, menjual barang dagang secara kredit kepada Taehyung senilai 18.900.000 dengan syarat FOB tujuan 2/15 N/30. Beban pokok penjualan adalah 13.300 dan ongkos kirim sebesar 350. Nah, jadi sebelum itu kan ini berbeda ya, tapi hanya berbeda angka. Jadi 2/15 ini berarti dalam waktu 15 hari, jika dia melunasi dalam 15 hari itu mendapatkan diskon 2%. Dalam tenggat waktu juga 30 hari. Nah, uh, di sini adanya piutang usaha. Karena kita itu sebagai penjual, kita itu menjual, barang dagang, kita itu menjual barang dagang, karena kan kita menjual barang dagang, lalu dia itu secara kredit. Nah, berarti orang lain memiliki utang ke kita. Jadi, kita menjual barang tapi dia bayarnya secara kredit, berarti dia memiliki utang ke kita, makanya piutang usahanya 18.900. Seperti di soal 18.900. Nah, kenapa ada HPP? Biasanya kan kalau menjual-jual mungkin banyaknya beban biaya-biaya di luar itu ya, di luar harga mungkin. Eh, ada beban angkut, atau beban apa, atau beban dari sana ke sini, atau beban-beban lain dalam mengirimkan barang itu, makanya termasuk HPP. Nah, APP APP-nya 13.300
Di sini sudah tertulis dan persediaan barang dagangnya 13.300 dan ongkos kirimnya itu 350. Kenapa kita pakai ongkos kirim? Karena ini kan FOB tujuan, destination, yang bayar kan penjual, terus kita kan sebagai penjual, makanya kita yang membayar ongkos kirim, makanya termasuk dalam akun beban pengirim dan kas, karena kan kasnya kita berkurang sebanyak 350.000. Selanjutnya ada tanggal 11 Desember, membayar 6 Jun atas pembelian tanggal 2 Desember, dikurangi retur tanggal 6 Desember. Jadi masih berhubungan ya dengan tanggal 2 dan 6 Desember. Uh, jadi transaksi ini melanjutkan transaksi yang di atas. Nah, karena kita melakukan pelunasan dari utang yang kita lakukan, berarti utang kita itu berkurang. Utang berkurang kan masuk di kan liabilitas. Utang utang ber kan utang berkurang itu masuk di liabilitas, berarti kan masuk di debit ya. Masuk di debit seharga 26.600.000. Dari mana sih 26.600.000 ini? Dari 33.450 dikurangi 6.850. Karena kan dia sudah mengembalikan kemarin kan, dan utangnya kan berkurang. Nah, makanya dikurangi 6.850, maka hasilnya 26.600. Lalu kita lihat nih, tanggal 11 ini kan ada syaratnya ini. Kan dia udah membayar ya kan, melunasi. Kita lihat syaratnya, tanggal 10 hari setelah 2 Desember kan 12 Desember kan. Oh, ternyata dia bayarnya 11 Desember, berarti masih termasuk dalam 10 hari. Berarti dia mendapatkan diskon 2%. 2% dari 26.600 ini yaitu 532. Nah, saya gampangnya itu carinya berapa persen dari utang usahanya dan masukin ke persediaan barang dagangnya, dan kasnya itu 26.068.000 dari 26.600 ini dikurangi dengan 532.000. Lalu didapatkan kasnya 26 juta. Kenapa kasnya ini di kredit? Karena kan kita membayar, jadi kasnya kita, asetnya kita kan berkurang, dan persediaan barang dagang kita dapatkan diskon. Selanjutnya, tanggal 15 Desember menjual barang secara kredit kepada Jimin senilai 25.400.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N per 30 bukan buku penjualan sebesar 13.200. Nah, di sini kita sebagai penjual dan FOB titik pengiriman dan atau shipping point itu kan berarti yang bayar pembeli. Nah, ongkos kirimnya. Nah, kita itu menjual secara kredit, berarti kan piutangnya itu kita bertambah ya. Nah, piutangnya kita itu bertambah 25.400.000, lalu penjualannya juga sama, lalu beban bertambah kan masuk ekuitas kan. Kalau ekuitas pertama kan di debit. HPP ini kan beban. Nah, makanya masuk di debit 13.200 dan persediaan barang dagang 13.200. Lalu tanggal 18 Desember membayar kepada Suga atas pembelian pada tanggal 5 Desember. Ini berhubungan dengan tanggal 5 Desember. Membayar kepada Suga atas pembelian pada tanggal 5 Desember. Jadi kita lihat syaratnya dulu. 5 Desember 10, 15. Oh, berarti dia melebihi
harinya yang buat diskon itu ya, 10 hari. Berarti dia itu sekarang nggak dapat diskon. Nah, utang usahanya berarti masih tetap 15 juta, sama seperti yang di atas ini. Tanggal 15, tanggal 5 Desember, sorry. Masih tetap 15 juta yang akan dia bayar. Utang usahanya berkurang kan di debit. Dan kasnya kita berkurang di debit, karena kita membayar. Terus tanggal 20 Desember, menerima pelunasan atas penjualan pada tanggal 9 Desember. Ini juga berhubungan pada tanggal 9 Desember. Pertama, kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya tanggal 9 Desember itu 2 per 15. 15 tambah 9 kan 24. 24 ini masih ada 4 hari sebelum nggak dapat diskon. Jadinya dapat diskon, kita menerima pelunasan, jadi kasnya kita akan pasti bertambah. Nah, kan yang dia bayar, orang itu bayar ke kita itu kan 18.900.000 ini. 9 Desember yang hari 18.900.000. Nah, di 2% dari 18.900 ini kan 378.000. Sama seperti yang tadi sih. Dan kas yang kita terima itu 18.522.000 karena udah kepotong sama diskonnya. Lalu selanjutnya tanggal 26 Desember menerima pelunasan atas penjualan pada tanggal 15 Desember. Kita lihat 15 Desember syaratnya. 15 Desember berarti kan 25. Ini kan 25 dan sekarang kan tanggal 26. Jadi pembeli tidak mendapatkan diskon juga karena udah melewati harinya. Jadi tanggal 15 itu kita lihat, oh 25.400.000. Berarti yang dia harus bayarkan 25.400.000. Kas yang kita terima bertambah dan piutang usahanya berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 31 Desember membayar dana pada Jimin sebesar 2 juta untuk barang yang diretur atas penjualan tanggal 15 Desember. Beban pokok penjualan yang diretur adalah 450. Jadi sebenarnya ini tuh akun ini membalik tanggal 15 Desember. Jadi yang pertama retur penjualan. Jadi kita mau balik dari kredit ke debit, debit ke kredit, retur penjualan dan kas. Lalu persediaan barang dagang dan HPP dibalik. Seharga 2 juta dan 450.000. Lalu didapat hasilnya total. Lalu selanjutnya ke buku besar. Nah, di buku besar ini, yang pertama kita pasti urutkan ada kas, piutang usaha, utang usaha. Saya membuatnya secara manual satu-satu, tapi lebih gampangnya kalau dibuat secara otomatis. Yang pertama pokoknya dilihat dari video-video saya sebelumnya juga sudah menjelaskan dari persediaan barang dagang, dilihat tanggal berapa dimasukin, nominalnya berapa dimasukin, terus ininya dijumlahin lalu pakai rumus if, saya pakai rumus if ya, sama dengan if dalam kurung jika ini lebih besar dari ini, maka ini dikurangi titik 2, tanda kurung, spasi, tanda kurung, tutup kurung. Oh, sebentar. Sini ada yang salah. Sorry. Ininya tidak tertekan. Nah, hasilnya 946. Selanjutnya ada piutang usaha dan lain-lain sebagainya. Sampai semua udah tercantum, lalu masukkan ke neraca saldo. Jika neraca saldonya total akhirnya sudah salah, berarti
ada di dalam buku besar yang salah pembelahan atau salah letak atau mungkin lupa dimasukkan atau ketinggalan dimasukkan. Setelah didapat, selanjutnya masuk ke laporan. Jadi ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Jadi laporan ini berbeda dengan laporan jurnal biasa. Kalau perusahaan dagang itu ada penjualan, data penjualan, potongan penjualan, HPP. Kalau biasanya kan ada pendapatan jasa sama beban-beban. Sekarang beda. Jadi penjualannya berapa? 44.300.000 diambil dari sini, lalu dimasukkan rekor penjualannya di sini, lalu dikurang, dapat hasilnya ini. Lalu HPP-nya berapa? 26.050.000. Lalu dikurangi, hasilnya 15.872.000. Lalu ada beban pengiriman dikurangi juga, lalu hasilnya didapat 15.522. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik. Jadi modal awalnya kita itu nggak ada, terus laba bersihnya kan diambil dari sini laba neto, lalu dikurangi privilege juga kita tidak ada dan penambahan modal. Selanjutnya laporan posisi keuangan, ada aset dan liabilitas. Aset lancar ada kas, kasnya 946 karena dia berada di kredit, lalu di utang usahanya nggak ada, kosong, utang usahanya juga kosong, dan persediaan BD-nya itu 16.468.000. Lalu di total hasilnya 15.522.000. Lalu liabilitasnya seperti yang saya bilang, utang usahanya nggak ada, lalu modal akhirnya 15.522 dilihat dari sini. Lalu total liabilitas dan ekualitasnya juga 15.522 dan hasilnya balance. Jika tidak balance mungkin ada yang salah lagi, tapi sebelum itu pokoknya harusnya neraca saldonya yang dilihat. Kalau neraca saldonya salah, berarti ada yang salah dari buku besar mungkin atau yang lupa dimasukkan. Kembali lagi, jika dari awal jurnal umumnya udah salah, meskipun salah akun, itu terakhirnya pasti akan beda. Nah, segitu penjelasan saya mengenai perusahaan dagang. Maaf jika ada salah kata. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.